negara kita ini memiliki segudang kisah hantu yang tak kalah menyeramkan daripada di luar sana. Mulai dari hantu yang haus akan darah, ingin balas dendam, hingga iri kepada manusia. Namun di balik keseramannya, ternyata makhluk halus tersebut memiliki asal-usul yang kelam. Yuk, simak kisah mereka berikut ini. Mari kita mulai dengan hantu yang paling populer dulu. Ia adalah pocong, sesosok mayat berkafan yang sekilas nampak seperti guling. Salah satu kisah yang beredar menyebutkan bahwa pocong berasal dari jasad orang meninggal yang lupa dibuka tali pocongnya saat penguburan. Alhasil, sebagai bentuk protes, ia pun menghantui orang-orang di sekitarnya. Salah satu keunikan dari hantu ini adalah cara berjalannya yang melompat-lompat. Untuk penggambaran wajah, ada banyak versi. Ada yang menyebut bahwa pocong berwajah rata, hitam, atau bahkan tak memiliki mata. Kamu pasti juga tak asing dengan hantu yang satu ini. Sundel bolong adalah sesosok perempuan yang digambarkan memiliki lubang di punggungnya. Cerita ini diadaptasi dari negara tetangga, yaitu Malaysia. Namun bagaimana bisa ia bernasib seperti itu? Konon katanya, sebelum mati, ia sedang hamil. Kemudian ada laki-laki tak bertanggung jawab yang memerkosanya hingga mati. Bayi yang ia kandung berubah menjadi hantu lain, yaitu tuyul. Sedangkan perempuan tersebut akhirnya menjadi sundel bolong yang gentayangan untuk membalaskan dendamnya. Seakan belum cukup seram, masyarakat juga percaya bahwa punggung hantu ini dipenuhi oleh belatung. Akhirnya kita bertemu juga dengan hantu berjenis kelamin laki-laki. Ia adalah genderuwo. Kisah makhluk ini berasal dari mitos bangsa Persia, Gandarewa. Di Indonesia, mereka digambarkan memiliki tubuh yang sangat besar, berbulu, dan memiliki taring yang menjulur keluar mulutnya. Mereka banyak menempati bangunan tua, pohon besar, tempat yang lembab, dan hutan. Menurut kepercayaan masyarakat, makhluk ini berasal dari laki-laki yang meninggal dengan cara tak wajar. Ngerinya, ketika menjadi genderuwo, mereka akan mengubah fisiknya menjadi manusia dan menghamili perempuan. Jenis hantu ini sempat populer karena menjadi pemeran utama sitkom di tahun 2000-an. Namun sebenarnya tuyul sangat berbeda dengan sosok yang digambarkan serial komedi tersebut. Tuyul dipercaya merupakan anak dari sundel bolong. Ada pula yang menyebutkan bahwa sebenarnya ia adalah anak dari orang yang keguguran. Oleh karena itu, tuyul memiliki tubuh yang sangat pendek dan suka mencari uang. Tak jarang, manusia memanfaatkannya untuk menjadi kaya secara instan atau pesugihan. Apakah kamu pernah mendengar namaku yang sebelumnya? Beberapa bulan lalu, ia sempat menjadi pembicaraan masyarakat karena makhluk ini berasal dari Kalimantan Timur, calon ibu kota baru kita. Hantu ini digambarkan sebagai perempuan dengan rambut panjang tanpa badan. Ia hanya memiliki kepala dan organ dalam. Masyarakat setempat percaya bahwa Kuyang adalah siluman yang haus akan darah, khususnya darah bayi dan wanita hamil. Ini karena keduanya bersih dari niat-niat jahat. Kenapa ia bisa jadi seperti itu? Menurut kisah yang beredar, Kuyang sebenarnya adalah manusia yang ingin menguasai ilmu hitam. Untuk melakukannya, ada harga yang harus dibayar, yaitu dengan lepas dari sosok manusianya saat malam tiba. Semakin banyak darah yang disantap, semakin tinggi pula ilmu mereka. Kepercayaan akan hantu ini banyak beredar di wilayah Bali dan sekitarnya. Leak diyakini sebagai penyihir jahat, jadi sebenarnya mereka adalah manusia, tetapi memiliki ilmu supranatural yang tinggi. Di siang hari, Leak berwujud manusia normal. Namun di malam hari, ia keluar dari sosok manusianya untuk merampas organ tubuh demi keberhasilan ramuan sihirnya. Masyarakat setempat percaya bahwa Leak dapat berubah menjadi sosok lain, misalnya kera, harimau, atau babi. Semakin banyak pengorbanan yang dilakukan, semakin sakti pula mereka. Di antara hantu-hantu yang melegenda tersebut, mana yang kisahnya paling menyeramkan? Silakan bagikan pendapatmu di kolom komentar.